Siapa di sini yang tidak mengenal mobil Skyline GT-R dan Supra MK4? Sepertinya hampir semua car antusias tahu mobil ini ya. Mobil ini memiliki tampilan yang sangat keren dan ikonik. Dan juga mobil-mobil ini juga digunakan pada film yang sangat terkenal, yaitu Fast and Furious. Dan dengan film itu tentu saja membuat kedua mobil ini menjadi semakin terkenal dan menjadi salah satu mobil impian bagi sebagian orang termasuk saya. Tapi selain saya belum punya cukup uang untuk membeli mobil tersebut juga sangat langka, khususnya di Indonesia, jadi susah banget didapetin. Dan juga mobil ini begitu mahal. Mahal banget. Jadi dengan demikian uang bukan segalanya untuk mobil ini. Karena kalau kalian punya uang sekalipun, terkadang masih butuh effort lebih untuk mendapatkan mobil-mobil ini. Tapi kalau ada orang tua kalian yang dulu beli mobil ini pas baru keluar, seharusnya mobil-mobil ini tidak semahal sekarang. Walaupun memang ketika keluar ya udah mahal sih ini mobil. Pertanyaannya, kenapa mobil Supra MK4 dan Skyline GT-R sangat mahal? Bahkan bukan di Indonesia aja, karena di dunia juga mengalami hal serupa. Dan harganya terus-terus naik dan juga nggak pernah turun. Kenapa bisa terjadi? Sebenarnya A80 Supra dan R34 Skyline memiliki fitur yang hampir serupa, dan dengan hal tersebut ini tentu saja menjadikan komoditas panas di dalam dunia tuner. Dan kedua mobil ini juga meninggalkan jejak abadi dalam budaya pop melalui film, acara TV, dan video game. Selain itu, kedua mobil ini juga memulai debutnya di Jepang pada tahun 90-an dan kemudian meninggalkan jejak di dunia balap. Dan keduanya merupakan mobil-mobil tuner yang luar biasa yang dikemas dengan mesin inline six yang legendaris. Namun penyebab yang paling memungkinkan untuk harga mobil ini terus naik yaitu melalui pengaruh yang mereka miliki pada budaya pop karena waralaba Fast and Furious. Namun itu hanya salah satu bagian dari teka-teki ini, karena ada banyak faktor lain yang berperan dalam menaikkan harga kedua mobil ini. Toyota Supra menjadi sorotan melalui film Fast and Furious dan Paul Walker. Kenapa bisa begitu? Ya karena mobil tersebut adalah mobil Fast and Furious 10 detik yang dipinjamkan Brian O'Connor kepada Dominic Toretto. Dan juga di film ini untuk pertama kalinya Toyota Supra memiliki atap terbuka dan dicat oranye. Dengan demikian penggila mobil tuner Jepang akan semakin menggila ketika melihat mobil Supra. Namun seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Hollywood bukanlah satu-satunya faktor yang membuat Supra menjadi mobil favorit para penggemar. Karena mobil MK4 Supra juga memiliki banyak penggemar karena kemunculannya di video game seperti Gran Turismo dan Need for Speed Underground. Dan Supra juga tampil di Initial D. Selain itu, Toyota Supra juga yang menjadikan status Smokey Nagata sebagai legenda tuner JDM, yang mana Smokey mengendarai Supra di jalan bebas hambatan di Inggris hingga 250 km/jam dengan mesin RB26-nya. Itulah seberapa faktor yang membuat mobil ini ikonik. Dan harga mobil ini bisa begitu mahal karena jumlahnya yang juga cukup terbatas. Diperkirakan mobil ini hanya ada kurang dari 100.000 unit selama penjualannya. Dan untuk saat ini mungkin jumlahnya sudah tinggal ribuan atau paling banyak belasan ribu aja. Ya karena tentu aja ada yang kemakan usia dan kecelakaan mobil lainnya. Dengan demikian Toyota Supra MK4 masuk dalam mobil langka yang paling dicari oleh car antusias. Untuk di Indonesia sendiri harganya di kisaran 2-5 miliar tergantung kondisi dan modifikasi. Yang berarti harga mobil ini sudah 3-5 kali lipat dari harga aslinya. Jadi Supra ini benar-benar mahal banget. Kemudian selain Supra ada mobil JDM Sport yang harganya terus melambung juga, yaitu Nissan Skyline GT-R. Faktanya Nissan Skyline GT-R adalah unicorn, dan salah satu iterasi paling ikonik dari GT-R adalah R34 GT-R. Ya sama kayak Supra, mobil ini bisa menjadi ikonik karena Paul Walker di film Too Fast and Furious menggunakan mobil ini. Dan sama juga seperti Supra, mobil ini juga menarik begitu banyak penggemar melalui penampilannya di Gran Turismo dan Need for Speed Underground. Namun fakta lainnya adalah R34 sebenarnya lebih terkenal di majalah daripada Toyota Supra MK4 karena faktanya juga nih, tuner Jepang kala itu lebih banyak mengotak-atik mobil ini dibandingkan Toyota Supra. Dengan demikian, pamor Nissan GT-R R34 jauh lebih baik dibandingkan Supra untuk di media majalah. Tapi uniknya, walaupun mobil ini adalah mobil majalah Jepang, untuk di Indonesia sendiri harganya tidak semahal Supra MK4. Ya walaupun hanya beda-beda tipis sih, karena sama-sama mahal. Oh ya tetap. Selain warisan mereka dalam budaya mobil, Skyline dan Supra memiliki silsilah kesuksesan di bidang motorsport. Ini bisa terjadi karena keduanya merupakan nama utama dalam acara motorsport di seluruh dunia selama tahun 90-an. Dengan kesuksesan bersama dalam balap mobil touring, balap ketahanan, hill climb, drift, dan drag.
Hal ini bisa terjadi karena R34 Skyline dan A80 Supra merupakan salah satu platform tuner terbaik yang pernah dibuat. Makanya nggak mengherankan ketika kita melihat video JGTC tahun 90-an, isinya mobil Supra sama R34 aja yang mendominasi. Dan untuk balapan sirkuit sendiri, R34 sangat mendominasi dan mobil tersebut lebih diandalkan. Ditambah banyak juga tuner yang membuat Skyline terbaik yang menjadi sorotan dalam time attack atau Hell Climb. Dan mobil Skyline ini dapat mencatatkan salah satu waktu tercepat di Nürburgring dengan waktu 7 menit 52 detik. Namun untuk balap drag dan drift, Supra MK4 lebih populer dibandingkan R34. Kenapa demikian? Ya karena Supra MK4 adalah platform yang sangat serbaguna dengan banyak kemungkinan, dan potensi tenaganya pun sangat besar dengan mesin 2JZ-nya yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 1450 horsepower dan kecepatan hingga 250 km per jam lebih. Ya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Ya walaupun mirip-mirip tapi tidak semuanya mirip 100%. Jadi dengan kombinasi antara pasokan yang terbatas, warisan yang ikonik, nostalgia satu generasi, dan potensi tuning yang luar biasa, ini menjadikan Nissan Skyline R34 dan Toyota Supra MK4 sebagai mobil JDM yang paling banyak dicari sepanjang masa. Dan mimpi mengendarai mobil-mobil ini berada di urutan pertama dalam daftar keinginan setiap penggemar JDM. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah kedua mobil ini menjadi mobil impian kalian? Jika iya, mobil apa yang kalian ingin miliki? Supra MK4 atau Skyline GT-R R34? Sebelum memutuskan, dengarkan suaranya terlebih dahulu. Kalau Supra bisa mengeluarkan suara kayak gini nih. Kemudian kalau Nissan GT-R R34 bisa ngeluarin suara kayak gini nih. Memang sama-sama keren sih dan bikin galau jika kita punya uang segitu mau beli yang mana. Tapi kalau saya pribadi nih, saya mungkin akan memilih R34. Karena menurut saya pribadi, selain suaranya yang juga keren, R34 memiliki bentuk yang timeless banget. Mau sampai kapanpun ini mobil akan terlihat muda terus. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.